Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-12, Ester dan Mordekai. Sahabat petang, ayat hafalan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6. Salah satu catatan yang paling memberikan inspirasi dalam kitab suci, yaitu sebuah catatan tentang pelayanan lintas budaya, dapat ditemukan dalam kitab Ester. Selama ribuan tahun, sangat banyak yang telah ditulis sehubungan dengan kitab ini, dan sampai pada hari ini, banyak orang Yahudi merayakan perayaan Purim berdasarkan Ester 9 ayat 26 sampai 31. Ester dan pamannya Mordekai adalah orang Yahudi yang tinggal di ibu kota kekaisaran Persia, Susan. Apapun alasannya, tidak seperti orang-orang Yahudi lainnya yang sudah pulang ke Yehuda. Bersama-sama dengan orang-orang lainnya, mereka menetap di negeri di mana mereka ditawan. Kemudian, melalui berbagai peristiwa pemeliharaan Tuhan, Ester menjadi ratu. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Dalam peran inilah, meskipun agak terpaksa, Ester sanggup untuk memainkan peran utama dalam sejarah kitab suci. Dalam caranya yang unik, ceritanya ini menunjukkan bagaimana umat Allah, bahkan dalam lingkungan yang asing, bisa bersaksi tentang kebenaran. Berapapun waktu yang memungkinkan, bacalah ataupun baca sekilas kitab Ester untuk pelajaran pekan ini. Kitab Ester itu unik karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah kurangnya rujukan yang jelas kepada Allah. Tidak ada tempat di mana Allah disebutkan dalam seluruh rangkaian cerita. Tidak ada tokoh orang Yahudi, pelaku utama cerita, ataupun tokoh non-Yahudi. Namun, terlepas dari keanehan ini, buku ini mengandung hikmat yang berharga bagi mereka yang mengikut Yesus dan rindu membagikan pengalaman mereka bersama Allah dalam lingkungan di mana banyak yang tidak terbuka untuk ekspresi iman secara eksplisit. Seringkali, ketika orang-orang di gereja berpikir atau berdiskusi tentang misi, mereka berfokus pada tindakan berorientasi iman secara eksplisit. Apakah pertemuan penginjilan, membagikan iman melalui literatur, memberikan pelajaran Alkitab, atau bentuk jangkauan lainnya. Hal ini membutuhkan tingkat kebebasan dan hubungan tertentu dalam masyarakat agar mendorong perubahan yang berarti. Tetapi bagaimana dengan tempat di mana pemerintah tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan berbasis agama? Bagaimana dengan daerah di mana orang sama sekali tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan semacam itu? Seringkali gereja mengabaikan lingkungan seperti itu. Sayangnya, tempat-tempat seperti ini adalah bagian yang sangat banyak penduduk dunia. Pekan ini, melalui sudut pandang Ester dan Mordekai, kita akan melihat bahwa Allah merindukan agar kita kreatif dalam kesaksian kita, bahkan di tempat dan ruang yang tidak terbuka secara umum kepada pekerjaan misi. Saudaraku, sepanjang minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sahabat kita, dan pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang minggu ini akan berbicara banyak mengenai pengalaman Ester dan Mordekai. Kita akan belajar bersama bagaimana tindakan yang dilakukan oleh baik Ester maupun Mordekai ketika ditawan dalam budaya asing, berbeda dengan budaya di mana Ester itu datang, dan bagaimana caranya supaya mereka dapat menang di dalam kehidupan yang memiliki perbedaan budaya maupun latar belakang. Dan ketika kita akan belajar lebih lanjut mengenai pengalaman Ester ini, kita akan melihat bagaimana ketika diperhadapkan di dalam pengadilan asing. Kita akan melihat bagaimana situasi ketika mereka diperhadapkan di dalam pengadilan tersebut. Dan apa instruksi yang diberikan oleh Mordekai ketika Ester mengalami akan pengalaman ini. Dan kita akan melihat di tengah-tengah kebobrokan akan bangsa kafir ini, masih ada orang-orang yang tetap berdiri untuk kebenaran. Salah satunya adalah Mordekai. Apakah kesaksian yang kita akan pelajari bersama tentang kesetiaan Mordekai? Dan apa pelajaran bagi kita untuk kita terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah perbedaan budaya yang mungkin kita sedang hadapi? Dan ketika kita diuji sama seperti dengan Mordekai, bagaimanakah kita menanggapinya? Kita juga akan melihat bersama bagaimana Ester, apa tindakan yang dilakukannya ketika bangsanya meminta pertolongan. Dan pada akhirnya ada mujizat yang terjadi di Purim. Mujizat apakah yang terjadi di sana? Dan apakah hasil dari usaha Ester di dalam Ester 9 ayat 1-12 untuk menyelamatkan akan bangsanya? Dan mengapa pengalaman ataupun cerita tentang Ester dan Mordekai ini begitu penting untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini?
Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan kita setiap hari untuk kita merenungkan akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat ini. Sehingga iman kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan di dunia ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari sepanjang minggu ini, sehingga kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan, bahwa ada misi yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.